Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu karena Engkau selalu melindungi kami dalam beristirahat sepanjang malam sehingga kami dapat bangun dalam kondisi sehat dan menikmati indahnya pagi ini. Jika sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami bisa mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami, sehingga kami semakin hari semakin bertumbuh di dalam cinta kasih kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan pada pagi hari ini adalah jangan takut dan khawatir. Bacaan diambil dari kitab Mazmur pasal 55 ayat 23. Demikian sabda Tuhan. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Saudara yang dikasihi Tuhan, Luther Josh Simchian adalah salah seorang penemu mesin ATM. Pada mulanya, pria Armenia yang dilahirkan di Turki pada tanggal 28 Januari 1905 ini menawarkan ide untuk membuat pelanggan bank melakukan transaksi finansial tanpa bertemu dengan teller. Namun idenya tersebut diragukan oleh banyak orang. Meski demikian, Simchian tidak menyerah. Pada tahun 1939, Simchian mendaftarkan temuannya itu kepada sebuah perusahaan besar yang sekarang dikenal dengan nama Citicorp. Tawaran Simchian tidak langsung mendapatkan respon. Setelah 6 bulan kemudian barulah perusahaan Citicorp merespon penawaran tersebut. Saudara yang terkasih, dahulu ketika Daud mengajukan diri untuk melawan Goliat, yaitu seorang tentara Filistin yang menantang bangsa Israel, Daud pun pernah diragukan akan kemampuannya. Namun, lihat apa yang dilakukan oleh Daud. Ia sama sekali tidak mempedulikan perkataan sinis orang lain terhadap dirinya. Bahkan ketika Raja Saul juga meragukan kemampuannya, Daud tetap yakin terhadap dirinya sendiri. Terbukti, ia sangat percaya diri ketika mempromosikan dirinya di hadapan Raja Saul. Keberaniannya itu lahir dari imannya kepada Tuhan, bukan karena kuat dan gagahnya, lalu membuatnya berani untuk melawan, tetapi karena ia sadar betul bahwa yang berperang bersamanya adalah Allah yang hidup. Saudara yang terkasih, seberapa sering kita ragu dengan kemampuan kita sendiri. Bahkan kadang kita khawatir jika ada yang meremehkan kalau kita tidak mampu. Lihatlah bagaimana Simchian berhasil mewujudkan idenya menjadi karya nyata, sekalipun ketika itu banyak orang yang meragukannya. Lihatlah pula bagaimana Daud berhasil mengalahkan Goliat, yang ketika itu pun kemampuannya sangat diragukan. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Jadi, lakukanlah apa yang ingin kita lakukan bersama dengan Tuhan. Jangan biarkan perkataan orang lain mendikte dan memberi pengaruh buruk dalam kehidupan kita. Percayalah pada impian dan kemampuan yang kita miliki. Tetapi pastikan bahwa kelak apa yang kita lakukan itu dapat menjadi cerita yang membanggakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, janganlah takut tentang masa depan. Percayalah bahwa Tuhan akan menolong kita. Jika kita mengandalkan pertolongannya, kita akan bisa melakukan banyak hal besar, sebagaimana
Daud pun telah disertai Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, milikilah karakter untuk tidak khawatir, tapi percayalah pada pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami ingin menyerahkan harapan, cita-cita dan masa depan kami kepadamu. Karena kami tahu, hanya bersama Engkau saja kami akan dapat mewujudkannya. Bapa yang penuh kasih, saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami sakit, lemah fisik. Dalam setiap pergumulannya, kami memohon belas kasih dan kemurahan-Mu. Kiranya Tuhan yang berbelas kasih berkenan untuk menjamah dan memberikan kesembuhan. Kami juga mendoakan bagi yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup, kiranya Tuhan hadir untuk menolong mereka. Kami juga ingin serahkan untuk setiap rencana aktivitas kami hari ini kepadamu. Berikanlah ketekunan dan semangat kepada kami di dalam menjalankan aktivitas kami hari ini. Kami memohon kiranya Tuhan memberkati setiap karya kami hari ini. Terima kasih Tuhan atas setiap kebaikan dan kemurahan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.